Selamat pagi, hari ini kita akan belajar melalui YouTube untuk materi SBDP dan PJOK. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai belajar hari ini, kiranya Engkau memberkati dan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Kita akan membuat karya dari tanah liat, ya. Mungkin kita tidak menggunakan atau langsung praktekkan dengan menggunakan tanah liat karena mungkin kita tidak memiliki bahan di rumah, ya. Tapi kita akan belajar materinya. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Kenapa harus tanah liat? Tanah liat itu sangat mudah untuk dibentuk, ya, karena bahannya lunak sehingga bisa dibentuk menjadi kreasi apa saja, misalkan piring, mangkuk, atau juga kendi dan lain sebagainya. Tanah liat juga bisa ditemukan di sekitaran kita, ya. Mungkin di tempat-tempat yang tanahnya bagus. Kalau di perumahan mungkin agak sulit ditemukannya karena biasanya sudah diaspal tanahnya, ya. Nah, cara membuat karya dari tanah liat itu dengan cara kita menekan-nekannya atau membentuknya dengan tangan kita. Ya, jadi pertama ambil tanah liat, kita cari dulu tanahnya yang bersih, ya, artinya tidak memiliki batu-batu kerikil atau batu-batu kecil ataupun sampah. Setelah kita temukan, kita berikan air, lalu kita akan mengolahnya atau mengadonnya seperti anak-anak lakukan waktu anak-anak membuat karya dari lempung terigu, ya, membuat karya peledoh, ya. Anak-anak kan pernah membuatnya, jadi kita mengadonnya seperti itu juga dalam membuat kreasi dari tanah liat. Jadi kita kasih air sedikit supaya lebih lunak, ya, lebih mudah untuk dibentuk. Nah, ini adalah contoh-contoh dari karya seni yang terbuat dari tanah liat, yaitu ada vas bunga, ya, ada juga kendi, ada hiasan, ada topeng, ada piringan, ya, dan lain sebagainya. Membuat kreasi dari tanah liat. Ingat bahwa tanah liat merupakan salah satu bahan yang lunak, yang lembut, yang mudah untuk dibentuk, sehingga bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak punya tanah liat, cobalah untuk berkreasi dengan menggunakan tanah liat dan buatlah sebuah kerajinan atau kreasi dari tanah liat tersebut. Bebas bikin apa saja. Nah, kalian dapat menggunakan tangan atau cetakan. Perhatikan gambar, ya. Misalnya mau gambar tokoh kartun kayak Angry Bird atau gambar yang lain. Nah, kalian bisa membuatnya dengan tangan kalian sendiri. Nah, kalian bisa membentuk pola atau bentuk yang lainnya, misalnya bulat, lonjong, dan sebagainya dengan menggunakan tangan ataupun jari-jari kalian seperti pada gambar, ya. Nah, membuat karya dari tanah liat, yang pertama, pastikan siapkan koran sebagai alas, lalu letakkan plastik atau papan kayu di atas koran, lalu basahi tangan kalian dengan air, ambil segenggam tanah liat, lalu tempelkan, ya, tempelkan atau letakkan di atas koran tadi, ya, atau yang plastik yang sudah kalian sediakan. Lalu tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut seperti kalian mengadon, ya, seperti kalian mengadon lempung terigu, ya. Lalu setelah itu dengan jari-jarimu kamu buat bentuk yang kamu inginkan. Misalnya kalian ingin membentuk sebuah mangkuk, ya. Nah, terus kalian bentuk perlahan-lahan dengan jari-jarinya dengan tangan kalian. Setelah terjadi atau setelah jadi bendanya atau mangkuknya, kalian jemur. Kenapa harus dijemur? Supaya bahan yang tadi, yang lunak tadi, yang masih basah itu mulai kering dan mengeras, ya, sehingga nanti bentuknya nggak berubah lagi, ya. Jadi harus dijemur di bawah panas matahari supaya tetap keras. Nah, ingat, tanah liat merupakan salah satu bahan lunak yang mudah dibentuk untuk menjadi sebuah karya kerajinan. Proses pembuatan kerajinan tanah liat sangat mudah. Kalian bisa menggunakan tangan ataupun cetakan, bebas, ya. Nah, sekarang kita akan belajar PJOK. Masih
di dalam pengenalan akan air. Nah, di sini kita akan belajar sejumlah latihan untuk bergerak di air ya. Di antaranya ingat ya, kemarin kita sudah belajar beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah masuk ke dalam air ya. Posisinya dalam pengenalan akan air, ingat pertama kakinya dulu dan pastikan harus di kolam yang dangkal dan juga dalam pantauan orang dewasa atau orang tua. Lalu berjalan di dalam air ya. Ingat untuk pemula berjalanlah di pinggir kolam renang ya. Lalu bernapas di dalam air. Pastikan anak-anak tetap berada di pinggir kolam dan sambil berpegang. Pastikan anak-anak mencoba untuk ambil napas, lalu buang napas di dalam air. Lakukan itu seterusnya. Namanya latihan pernapasan ya. Lalu gerakan mengapung, mungkin saat-saat ini kita belum bisa praktekin ya. Tapi kalau misalnya anak-anak dengan keluarga mau jalan-jalan atau ingin ke kolam renang, bisa minta bantuan orang dewasa atau orang tua untuk mengapung di air ya. Caranya yaitu dengan posisikan punggungmu merupakan titik pengapungan. Jadi pastikan badannya tegak ya, lurus seperti pada gambar. Lalu yang kelima itu adalah gerakan meluncur dengan cara mendorong dinding ya, pasti seperti pada gambar. Lalu gerakan meluncur. Lalu ada gerakan melompat. Nah, untuk hal ini juga anak-anak tetap harus hati-hati, bukan melompat lurus ya, tapi meluncur ya. Dia meluncur seperti pada gambar sehingga dapat aman. Nah, untuk gerakan yang keempat, kelima, dan yang keenam ini tetap harus dalam pengawasan orang tua, orang dewasa, dan juga anak-anak harus pastikan sudah mulai belajar atau bisa untuk berenang. Jika belum, anak-anak hanya boleh untuk tahap yang ke-1, kedua, dan ketiga ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kalian masih ingat sebelum kita berenang atau melakukan kegiatan atau aktivitas di air, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan untuk pemula adalah berjalan di pinggir kolam. Pastikan untuk berjalan sendiri-sendiri dulu ya, sampai kalian bisa berjalan, karena biasanya berjalan di dalam kolam itu biasanya lebih berat daripada kita berjalan di darat. Nah, hari ini setelah kita belajar dari yang kemarin ya, kita akan belajar untuk berjalan di pinggir kolam dengan cara kita bergandengan dengan teman ya. Perhatikan gambar, ada pada gambar tersebut berpasang-pasangan. Yang satu memegang bagian pinggir kolam dan yang satu lagi itu adalah berpegangan dengan teman. Jadi berjalanlah di pinggir kolam bersama-sama dengan teman. Kenapa harus bergandengan tangan? Supaya tidak terjatuh. Nah, kalau lagi musim banjir, kita juga perlu untuk menjaga keseimbangan tubuh atau perlu suatu pegangan, atau kita harus berpegangan dengan yang lain. Kenapa harus berpegangan dengan yang lain atau berpegang pada sesuatu? Ya, supaya kita tidak hanya terbawa oleh arus. Jadi penting sekali untuk kita latihan seperti ini ya. Nah, caranya adalah pilihlah kolam yang dangkal, berdiri berpasangan, yakni 2 orang sejajar, 1 orang di pinggir kolam. Anak yang berada di sisi kolam berpegangan di pinggir kolam, sedangkan anak yang satu lagi memegang tangan pasangannya. Lalu berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Nah, yang berikutnya adalah kita masih berjalan maju bersama dengan teman ya. Jadi membuat barisan ya, satu bersab seperti itu. Nah, jadi tetap kita memilih kolam yang dangkal, lalu membentuk sebuah barisan di kolam. Tetap di ujung-ujungnya, di masing-masing ujung pinggir kolam itu, anak-anak tetap berpegang pada pinggir kolam ya. Baik yang di ujung kiri atau ujung kanan tetap berpegang pada pinggir kolam, sedangkan yang di tengah-tengahnya saling berpegangan tangan, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan apabila anak ada yang mau jatuh dapat ditahan oleh temannya. Lalu berjalanlah maju ke depan. Nah, ini adalah materi kita hari ini ya anak-anak. Materi kita sudah selesai untuk pelajaran SBDP dan PJOK. Jadi nanti kapan-kapan anak-anak bisa praktekin ya, praktekin kalau
di rumah boleh ya bikin kolam sendiri ya, atau di bak mandi atau di ember untuk praktek eh, berada di dalam air ya. Nah, oke anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tidak ada tugas dari ibu. Besok kita akan ulangan. Jangan lupa besok ulangan tematik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan akhiri pembelajaran kami untuk SBDP dan PJOK. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih buat pimpinanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.